Oke teman-teman ya, kita sharing-sharing aja. Di percakapan kita kali ini, mbaknya itu 7 bulan kerja. Sebelumnya finish kontrak 4 tahun. Terus yang terakhir ini kerja 7 bulan jaga kakek dan nenek. Kakeknya itu congfung lah, jadi mati rasa separuh kayak gitu ya. Terus sudah badannya itu perlu bantuan, tapi mulutnya itu kalau ngomong, kata mbaknya ya, itu sangat menyakitkan. Omongannya itu pedes kayak gitu loh. Jadi mbaknya nggak sanggup, nggak kuat, apalagi si neneknya itu minta makanannya itu yang homemade, semua itu bikinan tangan sendiri kayak gitu. Jadi kan menguras tenaga kayak gitu. Terus belum lagi nanti dapat omelan dari kakeknya, belum lagi nanti beratnya minta ampun untuk jaga yang mati rasa separuh kayak gitu. Terus akhirnya mbaknya bertahan hanya 7 bulan. Akhirnya mbak notice ngebreak, dan itu pun juga butuh perlawanan yang sangat luar biasa kayak gitu ya, karena saya tahu storynya. Terus mbaknya memutuskan untuk kerja ke Makau karena kepengennya mbaknya sih bisa gabung kerja bareng sama suaminya, karena suaminya dulu juga ex Taiwan kayak gitu kan, jadi bisa bahasa Mandarin. Jadi mbaknya geser ke Makau, niatnya supaya bisa kerja bareng dengan suami kayak gitu. Oke, berarti besok Minggu, besok itu sudah keluar dari rumah majikan? Iya, aku keluar jam 7. Jam 7 pagi. Oke. Terus sampean gimana rencananya? Langsung ke Makau kena sudah ada yang nampung di sana? Udah ada temen yang jemput, terus tapi kan lagi masih nyari agent kan. Masih apa? Udah dapet tempat nyari agent juga kan. Berarti belum dapat agent di sana? Iya, belum, masih 50-50 kan, kita kan nyarinya bukan cuma 1-2 gitu loh, apa nyabang gitu loh. Mbak sampean itu di Makau cuma ada waktu 30 hari. Terus sekarang saya kasih tahu ke sampean ya. Sekarang di Makau itu semenjak Makau udah buka itu banyak sekali calo itu ya apa, orang yang ibaratnya mengantar sampean ke agent lah atau apalah atau ablala bla 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 kayak gitu kan. Jadi sampean itu jangan mudah percaya dengan hal-hal yang seperti itu kayak gitu ya, karena waktu tidak akan berputar kembali lagi. Waktu sampean sudah di Makau itu 30 hari kayak gitu ya. Nah, kalau sampean nyampe Makau itu masih mau nyari dan nyari kayak gitu, otomatis kan takutnya, karena kemarin itu sudah ada anak yang cerita itu ibaratnya ya pokoknya sana sini tuh pokoknya nggak sesuai harapan lah ternyata kayak gitu kan, kalau kita nggak ketemu sama orang yang tepat kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan sampean dapat yang terbaik lah kayak gitu. Pokoknya ya orang itu kan piye carane, namanya juga makelar kan kayak gitu loh. Karena memang sekarang banyak sekali job-job di Makau yang sudah udah open kayak gitu kan, terbuka kayak gitu. Jadi saingannya banyak gitu ya, Cek ya. Iya, pokoknya kalau sampean ibaratnya kalau sampean ke sana terus ditampani sama orang itu sebenarnya mereka adalah calo kayak gitu loh, karena mereka sampean ngambil jasa dia untuk wirawiri ke agent ini dan itu kayak gitu kan. Nah untuk ngantar ke agent otomatis kan agent ngasih fee ke dianya kayak gitu loh. Ya nggak ada masalah, itu kan jasa mereka kayak gitu kan, cuma kan sampean harus hati-hati. Dari sini udah ngirim CV, dokumen ya, udah masuk yang agent 1. Aku kan maunya yang stay on, maksudnya kan kalau stay in aku nggak mau. Kalau kemarin kalau stay in udah masuk sih. Cari yang stay on karena suamiku mau datang kan. Jadinya aku nyari yang stay on. Kemarin udah masuk, kalau yang stay in udah oke. Dia aku kan pengalaman jaga bayi baru lahir kan, udah oke semua. Gitu. Oke lah kalau gitu. Oke. Ya alhamdulillah, uang gaji walaupun dengan perdebatan, alhamdulillah keluar sama uang lembur, sama uang cuti tahunan ya. Kita kan nggak setahun ya. Kata dia masih 3 hari setengah, nggak apa-apa lah, aku terima daripada nggak dikasih loh.
bener loh berarti. Makanya sampean itu harus berjuang sendiri kayak gitu loh. Jadi kalau kalau saya itu kan orang luar, kalau saya suruh menyampaikan ke majikan kayak gitu kan nanti salah jalurnya. Biar majikan sendiri yang tanya ke agent. Kalau masih berkele kayak gitu ya udah bawa ke labor kayak gitu loh. Kalau dia nggak mau ngasih gaji sampean kayak gitu kan, terus nggak mau ngasih tiket atau nggak mau ngasih cuti tahunan kayak gitu loh, karena sesuai peraturan kan kayak gitu. Iya, kita kan kerja udah capek, nggak tidur, nggak libur. Masa aku mau keluar begitu aja walaupun aku udah one more notice, nggak bisa. Aku bilang ini loh dari imigrasi udah datang, terus di kamu pun ada surat. Aku ngasih kamu sebelumnya, masa kamu mau aku keluar gitu-gitu aja? Aku nggak mau. Aku pokoknya perdebat lah, aku mempertahankan. Terus aku telepon agent, dia juga marahin aku. Yaudah kalau aku salah minta maaf, tapi hak aku harus dikasih. Kalau belum dikasih aku nggak keluar dari sini. Udah akhirnya dia ngasih, alhamdulillah. Harus begitu Mbak, pokoknya kita sendiri yang harus berjuang kayak gitu. Kalau kita sendiri yang belum berjuang tapi minta pertolongan, otomatis kan malah jadi rame nantinya kayak gitu. Hasilnya kan udah hitung-hitungan dapat berapa? Hitung-hitungan. Ya lumayan dapat 8.000. Wih keren. Nggak libur ya, nggak libur sama sekali ya. Libur sekali tok kemarin itu ya. Cuma libur sekali kita ketemu itu ya. 7 bulan nggak tidur. lumayan. Terus pokoknya hati-hati, uangnya dijaga, disimpan dengan baik-baik. Nanti mau ke Makau itu kan juga butuh biaya kayak gitu kan. Terus yang penting utang piutang jangan sampai lah kayak gitu Mbak ya, yang penting. Alhamdulillah nggak punya utang. Terus masih ada sisa yang kemarin bisa pegangan lah, megang 15.000, udah tenang, ayem. 15.000 dolar Hong Kong? Iya. Wah, duitnya sampean Mbak. Ya aku kan ngasih anakku tuh seperlunya doang, cuma buat bayar sekolah. Aku kan juga kerja di Shopee. Ya. Oke, mantap. Wis tinggal menata masa depan sampean sama bojo lah ya. Iya, amin. Oke, ya berkat sampean sama Mas Andro, aku jadi semangat karena sampean aku jadi berani. Yang tadinya aku penakut, aku jadi berani. Berkat sampean sama Mas Andro, matur nuwun banget. Lihat kontennya sampean yang penakut jadi pemberani. Ayo, kita harus berani yang mengingat-ingat. Dan sekarang sampean nggak di toilet lagi, di mana nih angkat telepon? Ya tetap masih di toilet. Itu kakekku marah-marah kalau ada orang teleponan. Masa? Oke ya wes. Tapi nggak apa-apa, aku bahagia, besok pagi udah bebas merdeka. Wes pokoknya menata masa depan, nanti kalau nyampe sana kabar-kabar ya Mbak ya. Ya makasih Mas Andro, makasih pokoknya. Oke. Acing. Bojoku senang, bojoku juga senang banget. Aku bilang, ya ini aku kenal sama Cah Yuda sama Mas Andro. Ya bagus sudah, kalau itu ngadu aja Mas. Biar bikin konten katanya. Iyalah, jadi kan butuh perjuangan sebelum sampean keluar majikan itu kan butuh perjuangan kan. Tapi perjuangannya sampean kan dengan cara yang benar kayak gitu kan. Jadi biar sampean itu nanti nggak salah jalan kayak gitu loh. Ibaratnya sampean kasih notis ke majikan, habis kasih notis ke majikan, terus majikan nggak terima, nggak ada masalah. Kalau memang sampean nggak mau bertahan, baru surat itu di fax atau dikirim ke imigrasi. Nah majikan nanti kan dapat surat toh dari imigrasi kan, yang menyatakan last day-nya kapan kayak gitu kan. Nah majikan ingin nahan sampean ya nggak boleh, karena kan sudah ada surat keterangan dari majikan bahwa terakhir kerja tanggal berapa kayak gitu. Masalah hitung-hitungan kemarin majikan bilang apa, ngeyel apa, nggak mau ngasih gaji. Iya, tadinya nggak mau ngasih gaji, nggak mau ngasih apa-apa, pokoknya dibeliin tiket, udah kamu terbang aja udah gitu. Terus aku kan terus bilang agent, aku loh ini one month notice, bukan nge-break hari ini, ngomong hari ini keluar, enggak gitu. Kalau kamu aku nggak digaji, aku nggak tidur loh tiap malam, nggak bisa, aku nggak mau, aku gitu. Iyalah, pinter bahasa kayak gitu. Makanya yang penting kita itu kuncinya satu, jangan takut. Kalau kita nggak salah harus berani melawan kayak gitu kan Mbak, intinya. Iya kan? Kita harus berani. Kalau kita nurut makan hati, ngempet ya
ujung-ujungnya ya nggak akan bisa, yang nggak ada orang yang bisa menolong kalau bukan diri kita pribadi. Kalau kita di luar ini kan cuma penyemangat aja kayak gitu kan, ngasih saran, ngasih saran yang terbaik. Iya, solusi. Kalau memang bisa ya monggo, kalau enggak juga nggak apa-apa kayak gitu kan, jadi nggak makso kayak gitu. Tapi makasih berkat sampean, maksudnya tadinya aku punya unek-unek dipendem terus aku nonton YouTube sampai udahlah iki ada aku mau curhat lah disuruh popo bismillah. Belum ada iki terus Padang kan jelas kan, Padang bisa aja aku tiap hari pokoknya dengerin Yasin di YouTube udah 1 putaran kurang 2 putaran, jadi artinya tambah ayam sekarang tinggal mendekatan sama Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya wis tinggal geret koper ketawa sesuk isu jam 7 pagi geret koper. Oke, siap semua, ini udah tinggal geret metu. Goodbye, bye-bye. Selamat tinggal masa lalu ya, kakek nenek yang cerewet gitu. Iya, biarin dia udah kebingungan aja dia. Oke, pesan-pesannya Mbak untuk teman-teman yang mungkin ada rasa-rasa takut menghadapi majikan yang super mavan atau super loso, bagaimana pesan-pesannya? Ya, buat teman-teman, kalau kita kerja nggak nyaman, kita tuh pokoknya kita kerja tuh harus dengan hati nyaman. Terus kalau majikan semena-mena tuh kita harus berani bertindak gitu loh. Kita jangan mau diperlakukan semena-mena walaupun kita digaji gitu. Yang penting intinya kita benar. Kalau kita udah benar, disalahkan kita harus berani berbicara gitu, jangan mau diinjak-injak. Tuh teman-teman, harga ya, diri kita jadi terus harus uang tuh kita juga harus bisa meminit. Kalau gajian tuh diutamakan nabung dulu walaupun sedikit, nah baru sisanya tuh buat kita. Jangan jangan menggadaikan paspor apa gitu, nanti kita yang ribet sendiri. Nah nih pesannya Mbaknya, penuh perjuangan. Kerja berapa lama Mbak? Aku di sini 7 bulan, kalau yang dulu 4 tahun. Alhamdulillah sih, anak kuliah udah kebeli tanah buat masa depan. Alhamdulillah wes. Nah ini perjuangannya Mbaknya ya. Sebelumnya finish kontrak ex Taiwan ke Hong Kong, 1 majikan 4 tahun finish kontrak, dapat majikan nyoba jaga loyanka. Nah ternyata mental, karena apa? Super mawan, nggak sama seperti dulu yang di Taiwan kayak gitu. Jadi Mbaknya awal mula ada rasa takut, tapi cobalah kita saling cerita, ngobrol kayak gitu kan. Nah terbukalah jalan keluarnya. Mbaknya besok sudah last day, geret koper, rencananya mau nyoba berjuang di Makau karena Mbaknya kepengen kerja bareng sama bojonya. Wes nggak popo, tak dongakne Mbak ya, mudah-mudahan sampai diparingi jalan sing penak. Kalau jobnya di Makau kayak gitu cocok, sesuai. Kalau mau stay out, mudah-mudahan nanti suaminya juga bisa nyusul, terus dapat juga job yang sesuai, ben sama-sama kerja, sama-sama ngumpulin uang, habis itu sama-sama pensiun, tinggal menikmati hari tua kayak gitu ya Mbak. Iya, nggak mau lama-lama sih di Makau, 1 tahun 2 tahun udah pulang. Udah 2 tahun lah nanti udah selesai pensiun kan, udah separuh. Punya target, udah harus punya target, kita jangan lama-lama bekerja, kasihan anak. Yes, ndang nompo putu. Oke, suwun sangat loh Mbak ya. Kasih kabar besok kalau ada apa-apa, kabar-kabar kayak gitu ya. Oke, suwun. Oke, yuk, makasih yuk. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, kita sharing aja di percakapan kita kali ini. Mbaknya itu 7 bulan kerja, sebelumnya finish kontrak 4 tahun, terus yang terakhir ini kerja 7 bulan jaga kakek dan nenek. Kakeknya itu congfung lah, jadi mati rasa separuh kayak gitu ya. Terus sudah badannya itu perlu bantuan, tapi mulutnya itu kalau ngomong, kata Mbaknya ya, itu sangat menyakitkan. Omongannya itu pedes kayak gitu loh. Jadi Mbaknya nggak sanggup, nggak kuat, apalagi si neneknya itu minta makanannya itu yang homemade, semua itu bikinan tangan sendiri kayak gitu. Jadi kan
menguras tenaga kayak gitu. Terus belum lagi nanti dapat omelan dari kakeknya, belum lagi nanti beratnya minta ampun untuk jaga yang mati rasa separuh kayak gitu. Terus akhirnya mbaknya bertahan hanya 7 bulan. Akhirnya Mbak E notice, ngebreak, dan itu pun juga butuh perlawanan yang sangat luar biasa kayak gitu ya, karena saya tahu storynya. Terus mbaknya memutuskan untuk kerja ke Makau karena kepengennya mbaknya sih bisa gabung kerja bareng sama suaminya, karena suaminya dulu juga ex Taiwan kayak gitu kan, jadi bisa bahasa Mandarin. Jadi mbaknya geser ke Makau, niatnya supaya bisa kerja bareng dengan suami kayak gitu ya. Mudah-mudahan aja, minta doanya mbaknya bisa dapat job ya, perjalanan lancar sampai Makau, dapat job sesuai, gaji juga sesuai yang diharapkan. Oke, sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye, darling.